Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana bi'abdihil mukhtari man da'ana ilaihi bil idni wa qad nadana labbaika ya man dallana wa hadana. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad nurika sari wa midadika al-jari wajma'na bihi fi kulli atwari wa ala alihi wa sahbihi ya nur. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati, yang kita jadikan panutan fid dunya wal akhirah, pemangku pondok pesantren yang semoga beliau diberikan panjang umur oleh Allah, diberikan kesehatan, selalu membimbing kita menuju jalan yang dirahmati oleh Allah. Dan juga kepada para kiai, para ulama, para pejuang-pejuang Rasulullah yang hadir di kesempatan siang hari ini, dan juga kepada penceramah sebelum saya, Kiai Muhammad Abdul Bari idza ma akhta'tu fi al-ism. Semoga Allah selalu memberikan kekuatan, memberikan kemampuan, amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, tadi saya dengarkan dari beliau, katanya beliau ini ban serep ya. Kalau beliau ban serep, kira-kira anak ini apanya gitu. Masya Allah, Masya Allah. Tawadhu, rendah hati. Semoga Allah angkat derajatnya insya Allah, amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, ada satu tokoh alim madhab Abi Hanifah. Beliau itu bernama At-Tirmisani. Banyak kitab karangannya beliau itu banyak. Ketika beliau itu ayyamut tufulah, umur-umur 6-7 tahun, suatu saat hadir di majelisnya guru beliau. Guru beliau tadi itu menyampaikan tafsir tentang masalah sorga, kenikmatan-kenikmatan sorga. Setelah beliau panjang lebar cerita tentang sorga, tentang kenikmatan sorga dan lain sebagainya, apa yang terjadi ketika itu? Ketika akan ditutup dari pengajian, beliau mengatakan, mungkin yang hadir ada pertanyaan. At-Tirmisani yang ketika itu beliau umur 6-7 tahun, angkat tangan. Aku ya Syekh. Ana ya Syekh, aku yang akan tanya. Orang-orang kelihatan anak kecil mau tanya apa. Maka ketika itu katanya si Syekh, silakan mau tanya. Tanya. Apa katanya si At-Tirmisani tadi ini bertanya kepada gurunya? Qal ya Syekh, hal fi jannah majlisul ilm? Hal fil jannah majlisul ilm? Wahai guruku, apakah di sorga itu ada majlis ilmu? Ini insya Allah ya, insya Allah, tidak seudon. Cuma sepertinya bertentangan sama kita kan. Kalau kita diceritakan tentang sorga, yang kita tanya apa? Bidadari. Diberikan kenikmatan bidadari, akan dinikahkan dengan sekian, diberikan istana, diberikan itu. Ini anak umur 6-7 tahun tanya,
Apakah di sorga itu ada majlisul khair, majlisul ilm, ada pengajian enggak di sorga itu? Katanya si gurunya, walakum ma tashtahi, untuk kamu apa yang kamu inginkan di sorga. La ainun ra'at wala udhun sami'at wala khatar ala qalbi bashar. Semuanya diberikan sama Allah. Kamu minta apa diberikan. Apa katanya At-Tirmizani? Lau gultala gultu la ladzata fil jannah. Wahai guruku, lau gultala, andai engkau katakan tidak ada di sorga itu majelis ilmu, semuanya nikmat, tidak ada majelis ilmu, selesai majelis ilmu misalnya, maka aku akan katakan la gultu la ladzata fil jannah, tidak ada kenikmatan di sorga. Ini kira-kira Pak, cerita seperti ini kalau sama kita ini gimana? Jangan sampai hadirin kita ini mempelajari ilmunya Rasulullah, setelah didaulat mendapatkan ranking sekian, kemudian tujuannya cuma rendah. Untuk apa? Untuk supaya mendapatkan a'radud dunia. Lah. Untuk mendapatkan dunia. Lah, jangan. Hina. Tidak. Tujuannya hanya untuk kenikmatan di sorga, yaitu berbarengan dengan baginda Rasul. Dan tidak ada sesuatu yang akan menyampaikan kita kepada Rasulullah kecuali ketika kita berhubungan dengan Rasulullah, artinya kita sambung dengan Nabi SAW. Itu ana mikir gini hadirin, kalau misalnya yang jadi gurunya Tirmizani itu saya pribadi akan katakan, ya tidak ada di sorga, mana ada hafalan, mana ada tasbih di sorga. Iqra'nya apa? Tidak ada. Tapi lihat anak yang kecil seperti itu, jawabannya langsung menjawab, kalau di sorga tidak ada majelis ilmu, tidak ada kenikmatan di sorga sama sekali. Kenapa? Karena mereka merasakan ilmu sesuatu yang mulia, yang mampu menghidupkan hati orang tersebut. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, kita ketika berhubungan satu untuk mendapatkan ilmu, misalnya ingin mendapatkan ilmu, tentunya kita harus melalui sanad. Siapa? Sanad itu guru kita. Ana abdun man 'allamani harfan, kata Sayyidina Ali. Aku adalah seorang budak bagi orang yang ngajari aku satu huruf. Satu huruf. Bukan ngajari i'rab, ngajari enggak, satu huruf. Makanya kalau dikatakan ya orang tidak ngerti ilmu, mengatakan jadi budaknya fulan, jadi jongosnya fulan, biarkan, itu orang tidak ngerti ilmu. Kalau Sayyidina Ali mengatakan aku adalah budak bagi orang yang ngajari aku satu huruf, timbul pertanyaan hadirin, bagaimana hubungan kita dengan guru kita agar kita ini menjadi orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena bagaimanapun ilmu yang kita miliki, tapi kita tidak ada hubungan dengan guru kita, lebih-lebih tidak ada sanad dalam ilmu kita, maka jangan harapkan kemuliaan akan dapat, justru hujjatan alaihim, akan menjadi bukti keburukan bagi orang tersebut. Ini pertanyaan pernah disampaikan seseorang kepada beliau Sayyidil Habib Umar bin Hafid. Beliau jawab gini hadirin, santri kepada gurunya, santri kepada guru itu bagaikan jasad. Ada 3 anggota jasad yang penting. Yang pertama kepala, yang kedua tangan, yang ketiga kaki kita. Apa maksud kata beliau? Kepala itu adalah sesuatu yang penting, yang orang itu tidak mungkin akan hidup kalau dia tidak punya kepala. Nasallallahu salam al afiyah. Orang tidak punya tangan mungkin, orang tidak ada kaki mungkin, tapi kita tidak pernah dapatkan orang tanpa kepala bisa hidup. Tidak ada hadirin.
buru sampean, lari kalau kata seperti itu. Apa katanya beliau? Kepala ini maksudnya apa? Sesuatu yang penting. Sebelum kita ingin nyambung kepada guru kita, sambungkan dulu kita kepada setrum yang paling besar. Siapa? Baginda yang besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ilmu apapun yang kita miliki, kepandaian apapun yang kita sampaikan, orator bagaimanapun, kalau perlu kita pidato bukan orang nangis, kita pidato saking hebatnya pidato sampai orang yang dengarkan mati sekalipun. Tapi kalau tidak ada sambung dengan Nabi SAW, semuanya haba'an manthur, tidak ada nilainya sama sekali. Apa cara kita untuk nyambung dengan Rasulullah? Laksanakan kewajiban, jelas. Yang kedua, sunnah jangan tinggalkan. Sampai beliau pertama kali nyebutkan apa? Ini wallahu a'lam ya, semoga santri bawa ini. Katanya beliau, jangan lupakan siwak. Ini adalah sesuatu yang amat sangat berarti dalam kehidupan Rasulullah. Bahkan ketika beliau akan meninggal dunia, akan wafat, meminta kepada Sayyidatuna Aisyah untuk supaya mensiwaki Rasulullah. Sehingga Sayyidina Aisyah mengatakan apa? Aku berbangga karena di akhir umur ludahku bercampur dengan ludahnya Rasulullah. Kenapa? Ketika Rasulullah meminta untuk disiwaki, saudara beliau Abdurrahman bin Abu Bakar memberikan siwak, siwaknya agak kasar. Ketika diberikan kepada Rasulullah, maka ketika itu Rasulullah seperti menolak. Sayyidina Aisyah faham, diambil oleh Sayyidina Aisyah, dilembutkan dulu, baru disiwaki Rasulullah. Tak lama Rasulullah wafat. Ini menandakan apa hadirin? Siwak, sesuatu yang penting, nyambung kita sama Rasulullah. Jangan katakan maaf, kita hafal alfiyah, kita hafal ini, kita hafal itu, ngerti Fathul Mu'in dan sebagainya, tapi sholat tak siwakan, percuma, tak nyambung sama Rasulullah, tak nyambung hadirin. Sholat sunnah, gobliyah, ba'diyah, pelajaran basit, pelajaran ringan, kita tahu, rawatib, hafal semuanya insya Allah. Ada rawatib mu'akkada, wa ghairu mu'akkada, kan paham. Yang ditekankan, yang tidak ditekankan. Yang ditekankan yaitu Rasulullah tidak pernah ninggalkan. La fil hadar wa la fis safar. Rasulullah tidak pernah ninggalkan, baik beliau ketika di Madinah atau di luar Madinah. Kalau ditanya santri, hafal tak? Hafal. Ada 10 Ustaz. 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat sebelum duhur, 2 rakaat setelah duhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya. Hafal kan? Hafal. Abajan. Enje. Percuma. Percuma. Ini cara nyambung kita sama Rasulullah. Witir. Berapa kita laksanakan? Itu katanya beliau, bagaikan hubungan kita dengan Rasulullah itu bagaikan kepala dalam jasad kita. Kalau ini tidak ada, hubungan ini tidak ada, maka kita tidak ada nilainya dalam pandangan Allah dan Rasulnya. Na'udzubillah min dzalik. Nas'alullah salam al-afiyah. Yang kedua, tangan. Apa maksudnya tangan? Tangan ini ibarah satu gambaran tidak pernah nolak sama sekali hadirin. Ana berikan contoh. Kalau misalnya di pikiran saya ngomong, saya mau minum, depan saya ada minuman. Kemudian apa? Otomatis tangan gerak. Apakah mungkin tangan ada gerak? Mungkin. Kalau kena stroke, nasallahu. Tapi kalau sehat, langsung. Mana ada ceritanya tangan mau ngambil ini, enggak mau, yang ini. Loh, eker-ekeran dewe, tukaran dewe, enggak mungkin. Seperti itu hubungan kita sama guru kita, katanya beliau. Kapan perintah dari seorang guru, kapan amr dari seorang guru, maka kita tidak ada sesuatu pun untuk menolak apa-apa yang diperintahkan guru kita. Makanya saya katakan,
Kalau ada sebagian orang yang mengatakan jangan kamu jadi budaknya ulama, saya katakan saya mau jadi di atas budaknya ulama. Di atasnya lagi, kalau ada nama selain nama budak, saya mau disematkan asalkan bersambung dengan alim. Ya kayak maiku ban serep. Tapi lek bahasa BBW. Allahu Akbar. Berapa kali hadirin? Kadang-kadang maaf, kita ini belajar dari satu guru, setelah itu mulai kita dapat pengetahuan, guru kita merentahkan sesuatu, mulai kita timbul untuk ini kurang ini, ini kurang itu, nolak, bertolak belakang. Mana manfaatnya? Saya bawakan satu cerita hadirin. Pengarang Maulid Simtud Duror, Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Habib Muhammad bin Husain itu merupakan murid dari Habib Abdullah bin Husain bin Tahir. Habib Abdullah bin Husain bin Tahir, muridnya. Ketika beliau menikah, Habib Muhammad, istrinya dalam keadaan hamil ketika itu, maka ketika itu sang guru Habib Abdullah bin Husain bin Tahir memerintahkan Habib Muhammad untuk berangkat ke Mekah. Bahasanya kita orang diutus dakwah ke Mekah untuk ngajar di sana, ngajarnya di Mekah hadirin. Gimana kira-kira ilmunya itu? Ngajar di Mekah. Kalau mungkin kalau kita yang jadi Habib Muhammad, kita mengatakan, guru maaf, istri saya ini sendirian. Sama siapa nanti? Coba cari orang lain lah. Apakah tidak mungkin guru? Apakah tidak ini? Mungkin ada jawaban seperti itu untuk kita. Tapi beliau apa yang dilaksanakan? Ketika datang amr, perintah dari seorang guru tadi itu, langsung beliau laksanakan tanpa ngomong A, tanpa B. Sami'na wa ata'na, wala naqulu sami'na wa asayna. Kita tidak akan mengatakan untuk guru kita, aku dengarkan dan aku tidak taat kepada perintahmu. Tapi kita katakan, sami'na wa ata'na. Berangkat beliau ke Mekah. Ditinggal istrinya. Secara dohir, seolah-olah hina. La ya hadirin. Seolah-olah meninggalkan istrinya, enggak sama sekali. Apa yang terjadi hadirin? Karena keberkahan dari menurut perintah dari seorang guru, apa yang terjadi? Muncullah beliau Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi yang sampai sekarang kita baca maulidnya, yang sampai kita sekarang ini dengarkan tentang gosidahnya, pujiannya kepada Rasulullah, padahal kita tidak pernah ketemu sama sekali. Kenapa? Keberkahan dari seorang guru, keberkahan karena nurut kepada seorang guru. Kita perlu sampaikan ini hadirin, karena terkadang maaf, insya Allah di sini tidak ada ya, di Lumajang mungkin ya, mungkin di sini tidak ada insya Allah. Kadang-kadang kalau masih jadi murid, biasanya itu nyium tangannya guru itu gini, masya Allah. Tapi sudah merasa pinter, kadang-kadang cium-ciuman gini sama gurunya, seolah-olah sama-sama alimnya. Allahu Akbar. Kok bisa tangannya diberikan kepada gurunya? Mana ta'zim kepada guru? Ini belum perintah masalah adab. Ini hadirin, ini yang perlu kita renungi di sini. Dan kita jangan khawatir hadirin, jangan khawatir. Beliau Habib Abdullah bin Husain bin Tahir pernah menyatakan dalam majmu' kalamnya, beliau pernah mengatakan, kalau seseorang tadi itu dia khidmah kepada satu orang alim, dia berkhidmah, ketahui kalau tidak dianya yang jadi alim, maka pasti nanti ada keturunannya yang jadi orang alim. Maka saya katakan di sini, hakul yakin, bukan ainul yakin lagi, hakul yakin, yakin seyakin-yakinnya bahwasannya pemangku pondok pesantren ini dengan murid seperti ini pasti ada hubungan dengan seorang guru, atau kalau tidak keberkahan dari atas. Kenapa? Nyambung.
Yang kedua. Yang ketiga, kaki katanya beliau. Apa yang dimaksud kaki di sini? Kaki katanya beliau sebagaimana kaki ini menopang badan kita. Maka katanya beliau, kaki menopang badan, maka sambung hubungan kita dengan putra dari sang guru. Bahkan kepada teman dari sang guru tersebut. Untuk apa? Untuk menyambung hubungan. Kita menyambung hubungan dengan putranya, dengan muridnya, dengan orang-orang yang dekat dengan mereka. Bukan secara langsung ke itu, bukan hanya ke situ saja hadirin. Tapi yang kita tujuannya asli untuk nyambung pada guru kita. Maka katanya beliau, jangan kamu anggap orang yang di sebelahmu itu temanmu biasa, jangan. Oh, ini cuma temanku kok. Satu halako denganku. Aku dulu lebih pintar sama enggak. Tapi lihat, dia pernah berhubungan dengan guruku, maka aku harus menyambung hubungan dengan dia demi bisa menyambung dengan guru. Kalau ini rasa kita bisa dapatkan hadirin, maka tidak ada perpecahan di antara kita sesama alumni. Kenapa? Kita memandang dengan yang lainnya adalah orang yang bisa menyambungkan kita dengan guru kita. Hadirin yang dirahmati oleh Allah. Benar apa yang dikatakan beliau tadi. Orang mempelajari ilmunya Rasulullah itu bukan cuma hanya sekedar dia tadi itu ingin mendapatkan gelar atau ingin mendapatkan sesuatu yang lain, bukan. Tapi orang mempelajari ilmunya Rasulullah adalah praktek yang perlu dilaksanakan. Ada satu cerita yang masyhur yang diceritakan ketika itu bahwasannya Imam Ahmad bin Hambal pernah suatu saat Imam Ahmad bin Hambal datangi satu orang, dikatakan, wahai Imam, aku akan berangkat untuk mempelajari ilmu denganmu. Katanya beliau, silakan, tidak ada masalah. Maka disediakan tempatnya, disediakan sakannya, tempatnya dan sebagainya, dan di depannya diberikan tempat untuk wudhu. Ketika pagi hari beliau lewat, dilihat tempat wudhu itu tidak ada bekas digunakan sama sekali. Apa yang terjadi? Ditanya, wahai engkau, katanya, iya. Kamu akan mempelajari ilmunya Rasulullah? Iya. Bangun malam tadi malam? Enggak, Imam. Enggak bangun? Enggak. Kamu enggak layak untuk mempelajari ilmunya Rasulullah. Karena orang yang engkau akan ambil ilmunya yaitu Rasulullah tidak pernah meninggalkan untuk munajah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan engkau akan ngambil sanad kepada Rasulullah, engkau tidak bangun meskipun rubu' sa'ah, seperempat jam ketika akan subuh, engkau tidak bangun sama sekali. Engkau tidak pantas untuk mendapatkan ilmunya Rasulullah. Ini hadirin. Kalau dipraktekkan di pondok, sepi santri hadirin. Sepi. Kenapa? Karena kebanyakan santri sekarang ini kadang-kadang meninggalkan bangun malam. Dianggap ilmu itu pokoknya bisa hafal ini, ngerti ini, bisa baca kitab, itu ilmu. Tapi yang lebih dari itu, mengamalkan dari ilmu tersebut. Kita ini hadirin, umatnya Nabi Muhammad sebetulnya mudah kok. Tidak disulitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah. Apa yang terjadi? Dalam kitab Jawahirul Ulu'iyah diceritakan apa? Imam Ahmad bin Hambal ini, hati-hati, jangan sampai ada yang agak tidur ya, bisa jadi fitnah nanti. Imam Ahmad bin Hambal itu sering mimpi Allah Subhanahu wa taala. Dakar disebutkan di kitab Jawahirul Ulu'iyah. Para guru-guru kita nyebutkan, apakah mungkin seseorang itu mimpi Allah? Mungkin, karena kedudukan. Tapi untuk mensifati, tidak mungkin. Tidak bisa untuk mensifati. Jadi kalau kita dengarkan,
Ada orang mimpi, sekali Imam Ahmad bin Hanbal ya, sekali Imam Ahmad bin Hanbal mimpi bertemu dengan Allah, itu ada sesuatu yang mungkin. Ya tapi jangan kita hadirin ya. Pagi-pagi ngomong tadi malam aku, wah ini perlu dikasih obat kalau gini nih. Bukan. Ada satu dialog dalam mimpi tadi itu antara Imam Ahmad bin Hanbal dengan Allah Subhanahu wa taala. Apa dialog yang terjadi antara beliau dan Allah Subhanahu wa taala? Ya Rabbi, ma fa'alal muqarribuna yataqarrabuna ilaih. Ya Allah, kira-kira apa yang dilaksanakan orang yang dekatkan dirinya kepadamu dengan apa? Allah menjawab. Perkataan Imam Ahmad bin Hanbal, pertanyaan tadi itu dijawab. Biqiraati kalami ya Ahmad. Dengan membaca kalamku Al-Qur'an. Dengan membaca kalamku Al-Qur'an. Imam Ahmad faqih, orang ngerti ilmu agama, faqih, tokoh madhab. Sehingga beliau tanya lagi kepada Allah Subhanahu wa taala, tanya, ya Rabb, bifahmin au bi ghairi fahmin. Ya Allah, yang dimaksud baca Quran tadi itu dengan kefahaman atau tanpa kefahaman ya Allah? Apa jawaban Allah Subhanahu wa taala? Ini bisyarah, kabar gembira untuk kita semuanya. Allah menyatakan, bal bi ghairi fahmin ya Ahmad. Bahkan tanpa ngerti maknanya pun bernilai ibadah ketika Al-Quran kita baca. Jangan seperti santri tadi itu kejauhan, Masya Allah. Ditanya ini faham, i'rabnya apa, bagus. Kalaupun ada orang yang gak ngerti tentang itu, pokoknya baca Quran saja, itu sudah dianggap sesuatu yang tinggi dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Gak perlu sulit. Karena apa? Karena kita punya Nabi Muhammad. Oh, yang dicintai sama Allah. Mudah sekali. Mudah sekali untuk mendapatkan kemuliaan dari Allah. Ada diceritakan hadirin, diceritakan. Ini anak ambil yang rendah aja enak. Jadi kalau rendah itu enak kita ngamalkan. Tapi kalau misalnya kita harus misalnya ya masuk surga, misal harus hafal alfiyah mulai bawah ke atas, sepi surga hadirin, sepi. Yang hafal alfiyah, yang hafal Quran, yang hafal berbagai masalah fikih, masalah ilmu agama, thayyib, bagus. Tapi kita ngomong yang lainnya sekarang. Kemudahan yang kita dapatkan. Diceritakan ada satu orang hadirin. Ada satu orang, dia ini rutin untuk menggunakan siwak, rutin. Karena memang siwak ini, katanya Habib Salim Asy-Syatiri, siwak itu sering hilang hadirin. Makanya sediakan di tempat tidur kita, di kamar mandi, di saku kita. Tapi kalau yang sama korek itu, tahu ya, Masya Allah, itu tidak akan pernah hilang hadirin, Masya Allah. Bahkan bisa bau loh. Oh di sini tempatnya, Masya Allah. Katanya Gus tadi ahli hisab. Kebetulan anak bukan ahli hisab hadirin. Masih tingkat bawah, belum ahli hisab belum. Apa yang terjadi hadirin? Siwakan terus. Tiap waktunya siwakan, tiap waktunya siwakan, tiap waktunya siwakan. Akan wudhu siwakan, akan sholat siwakan, akan tidur siwakan, bangun tidur siwakan, terus seperti itu. Cuma bermodalkan siwak hadirin, bermodalkan siwak. Kita beli insya Allah 2 tahun tidak akan habis ini, tidak akan habis. Dibersihkan, gunakan, dibersihkan, gunakan, awet 2 tahun aman. Apa yang terjadi hadirin? Suatu malam orang tadi itu gunakan siwaknya, kan tidur gunakan siwak.
Tidur. Setelah tidur, dia berasa seperti hidup. Bangun dari tidurnya gitu ya. Bangun dari tidurnya. Ternyata kelihatan di sampingnya sudah tanah. Kanan tanah, kiri tanah, bawahnya tanah, sini tanah. Bingung. Loh, di mana begini? Ada dua makhluk datang ketika itu. Ditanya, fulan. Kaget. Loh, kamu siapa katanya? Kamu siapa katanya? Loh, aku? Iya. Aku Munkar Nakir. Hah? Munkar Nakir katanya? Iya. Loh, aku di mana ini? Dikubur. Loh, aku tadi tidur. Katanya, diberitahu, kamu tidur terus, tidak bangun, alias meninggal. Kaget hadirin. Sekarang katanya malaikat tadi itu apa akan tanya sekarang? Pertanyaan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Man rabbuka wa man nabiyuka dan sebagainya. Apa yang terjadi? Katanya sama tadi, bentar. Aku biasanya kalau bangun tidur gunakan siwak. Nyari siwaknya dalam kubur. Di kitab tidak ada hadirin. Cuma tak tambah dewi mana. Saya tambah sendiri, di mana ada siwak di kubur. Apa katanya salah satu guru kita yang cerita seperti itu? Inilah gambaran ketika seseorang mudim terus menerus istiqomah meskipun amalan yang kecil dari sunnahnya Nabi berupa siwak, maka dia akan dimudahkan oleh Allah, bahkan mati pun tidak terasa apapun sehingga mendapatkan rahmat dari Allah. Apalagi seperti tadi santri tadi itu, alfiyahnya, iqrobnya, fiqihnya, nahwunya dan lain sebagainya. Apalagi potensi untuk masuk surga amat sangat besar, asalkan tujuan untuk Allah, lillah wa fillah. Ana teringat satu ucapan yang disampaikan oleh Imam Ali karramallahu wajhah. Beliau mengatakan, a'azzu ma nazala minas sama'i ilal ardi ar-rahmah al-hidayah. Katanya beliau, sesuatu yang paling mulia, sesuatu yang paling agung yang pernah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari langit ke bumi ini, rahmat, hidayah. Apa maknanya di sini hadirin? Disebutkan dalam syarahnya di situ, bagaimanapun ilmu yang kita miliki, bagaimanapun kepintaran kita, tapi kalau Allah tidak memberikan hidayat sama kita, na'udzubillah min dzalik, maka ilmu tadi itu tidak akan bermanfaat bagi kita. Itulah yang dimaksud sesuatu yang turun, yang paling mulia dari langit ke bumi ini adalah apa? Hidayah, rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Wa a'azzu ma sa'ada minal ardi ila samai al-ikhlas. Sedangkan sesuatu yang paling mulia, sesuatu yang paling mulia yang naik dari bumi ke atas adalah keikhlasan. Oh, ikhlas itu sulit hadirin, sulit sekali. Kalau bahasanya kita gini, kalau untuk penceramah, kalau kepingin tahu ikhlas atau enggak, ceramah di acara hafla imtihan anak taman kanak-kanak, anak kecil-kecil itu, anak PAUD, kan kadang-kadang kita diundang gitu. Masya Allah, kita pidato, yang satu loncat ke sana, yang satu mainan balon, yang satu gini. Kira-kira mantep enggak yang ceramai? Ini yang jadi masalah itu. Ikhlas. Ada satu murid pernah nyoba, tapi tidak boleh dicoba ini hadirnya. Ini cuma cerita. Ada satu murid pernah nyoba gurunya. Apa ketika itu?
kepingin tahu bagaimana gurunya ini. Dia ngatakan, guru, tapi tidak boleh dipraktekkan ya ini santri, hati-hati. Ini kalau kita orang praktek sama guru kita kurang ajar ini. Guru, besok aku undang ke rumah ya, makan. Si guru ngatakan apa? Iya, ya khair. Baik, aku akan datang. Apa yang terjadi hadirin? Besoknya datang, sampai depan rumahnya situ, si orang ini yang ngundang tadi itu muridnya ngeliat gitu. Loh, mau apa katanya? Loh, katanya kamu ngundang. Ngundang? Enggak. Enggak ngundang. Katanya gurunya, oh gitu. Ya, baik. Pulang. Gurunya. Sehari. Datang lagi. Guru, besok aku undang lagi ya. Kalau kita orang, kira-kira kalau kita orang gimana ini? Tak tepor kan ya. Orang ngajar ini. Makanya katakan apa? Jangan dipraktekkan, tidak boleh ini. Tidak boleh. Apa yang terjadi? Guru bisa aku undang. Guru tidak berubah sama sekali. Tidak berubah sama sekali. Ya khair. Insya Allah. Hari yang ditentukan sama. Mau apa katanya? Lu katanya ngundang. Enggak. Siapa ngundang? Enggak. Iki ibaratnya itu kalau macam anggota kamar ini, tutup kini, ono apa Bim? Ya jadi undangan. Enggak. Ya apa itu? Nak kali bendok ayo ngono. Ini tidak berubah sama sekali. Ketika kelihatan seperti itu, orang tadi itu merasa heran. Kok bisa seperti ini? Kok bisa seperti ini? Sampai di rumahnya didatangi lagi. Gurunya ngomong, kenapa? Mau ngundang lagi ya? Enggak. Maaf guru, aku bukan mau kurang ajar. Aku bukan mau kurang ajar kepadamu. Cuma aku ingin tahu apa resepmu. Kok kamu tidak berubah sama sekali? Apa kata si guru? Maaf. Kata si guru gini, kamu heran aku seperti itu? Iya. Tidak marah? Iya. Ketahui, itu kalau di tempat kita, maaf, itu kebiasaan anjing. Anjing itu kalau kita orang panggil, kita suruh kembali lagi, kembali dia. Lawung anjing aja tidak marah, kok kenapa aku harus marah? Tidak pantas. Apa sih anjing patek ya? Ya patek ya. Oh, masa maaf ya. Lawung ini aja tidak marah loh. Kenapa aku harus marah? Kamu mau ngundang, aku datang. Kamu tidak ngundang, wassalam. Selesai. Aku datang ke rumahku, aku datang ke rumahmu diundang, disuruh pulang, ya pulang. Selesai. Bersih hadirin. Ikhlas hanya untuk Allah dan Rasul. Allah. Anda nggak paham hadirin. Makanya kadang-kadang gini. Katanya Habib Ali Muhammad Habsyi itu, kalau kita ini baca kitab tentang masalah tasawuf, itu maaf, kita ini seperti ditelanjangi hadirin. Kenapa ditelanjangi? Coba cerita seperti ini dipraktekkan sama kita. Iso ndak kira-kira? Lek ndak moro-moro bludrek darah tinggi. Kenapa? Masih ada syawaib. Masih ada syawaib. Masih ada sesuatu yang perlu dibersihkan lagi. Sama hadirin, sama. Tidak ada. Kita pendekatan diri kepada Allah bukan setahun 2 tahun hadirin. Habib Allah Haddad mengatakan dalam kitab Nasaiddiniyah, kabatu ishrina yauman, kabatu ishrina sanatan, aku ini bergelut 20 tahun untuk merasakan nikmatnya bangun malam. 20 tahun hadirin. Nah, kita orang kadang-kadang enggak. 1 bulan bangun malam berhenti. Kenapa? Enggak gobul. Berapa? 1 bulan. 20 tahun hadirin. 20 tahun pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Penutup hadirin ya, penutup. Ada satu amalan yang diajarkan, disebutkan dalam kalamnya Habib Abdul Bari Al-Idrus. Di situ disebutkan tentang amalan untuk membersihkan hati.
Ini amalan dilaksanakan oleh Habib Abdullah Al-Idrus Al-Akbar. Ini amalan kalau kita laksanakan hadirin, rutin, maka insya Allah hati akan bersih. Apa katanya beliau? Bangun malam, meskipun cuma 1/4 jam sebelum subuh, sholat, dan di dalam sholat tadi itu baca Al-Quran. Yang hafal Quran. Yang enggak, bawa Quran, baca Quran. Meskipun cuma 2 rakaat, maka amalan itu akan membuat hati kita bersih. Tidak ada perasaan suudzon, tidak ada perasaan iri, tidak ada perasaan dengki sama sekali. Bahkan Imam Ali Zainal Abidin beliau mengatakan, "I'dzar an akhika alfa udrin." Cari udzur kepada saudaramu 1000 udzur. Jangan kamu marah, cari, misal kita ucapkan sama orang, "Assalamualaikum." Kok dia tidak jawab ya? Jangan kita katakan, dia sombong, dia enggak. Mungkin dia tidak dengar, mungkin dia ini. Cari 1000 udzur sampai tidak ada perasaan husnudzon kepada saudara kita. Ini amalan, kalau kita amalkan, maka insya Allah hati kita akan dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang merupakan pandangan Allah kepada diri seorang manusia. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al ma'ana wala syaqiyan wala mahruma birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka min khairin ma sa'alaka bi abdika wa rasuluka Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa na'udzubika min sa'atika min abdika wa rasuluka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma qadaita alaina min amrin faj'alna akibata rasyada. Allahumma akhrij min qalbina kulla qadri dunya wa kulla mahalin khalq yamilu bina ila ma'siyatik aw yushina an ta'atik aw yahulu bainana wa baina tahabbum marfatika al-khassah wa mahabbatika al-khalisah. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin wa ala man wa salafuna salihun wa ala man wa sayyidil umar wa ila hadratin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.